Oke ya, pertama kita akan membuat project baru yang kita pilih empty saja di sini ya. Kemudian pilih next ya. Kemudian di projectnya ini adalah biodata ya, nama Anda ya nanti ya, nama Anda nih saya biodata misalnya Dani ya. Nanti Anda harus membuat biodata ke yang keduanya nama Anda gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa di sini filenya nih ya, file save location-nya pastikan ini ya sama dengan yang di sini gitu ya. Nih, lihat kalau kita buat ini, kalau nggak ada ini dibuat gitu ya. Kalau tidak muncul, biasanya sih kalau kita buat ini ya, ini langsung muncul di sini ya. Kemudian target minimal AVI-nya ya bisa kita pilih sini ya. Bolehlah kita pakai KitKat ya. Mungkin masih ada yang menggunakan handphone KitKat ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini agak tunggu ya sampai dengan muncul Hello World ya. Biasanya kalau sudah Hello World, tenang tuh ya. Jadi program bisa dilanjut ya. Ini ada apa? Ada progress ya. Ini biasanya tunggu dulu. Ya, jadi lama sebentarnya muncul Hello World itu tergantung dari spek laptopnya masing-masing. Nah ya. Nah seperti ini ya. Kalau sudah keluar Hello World gitu ya, nah udah aman gitu ya. Oke, untuk ini ya, kita seperti kita lihat ya, kita akan membuat beberapa activity sini ya. Ada buat biodata, ada data helper ya, ada lihat biodata, kemudian ada update biodata ya. Oke, ini untuk membuat activity baru ya. Nih baru satu activity-nya ya, main activity ya. Kemudian kita buat 3 activity baru lagi ya. Jadi klik di sini ya, di daerah sininya ya. Kemudian klik kanan. Nah ya, kemudian pilih new ya. Kemudian activity ya, kemudian pilih yang empty activity mana ini ya. Activity. Ya, kasih nama dengan buat biodata ya. Kita lihat sini ya, depannya besar enaknya ya, kata keduanya juga besar ya. Kita buat ini nyambung ya, kita bikin ini ya. Biasanya tuh layoutnya tuh terbuat sendiri ya. Jadi kemudian ini ya bikin satu activity untuk membuat input biodata ya. Kemudian klik di sini lagi ya, di Java-nya ini ya. Kemudian pilih yang COM-nya ini ya, jangan pilih yang Android test ya, pilih yang sininya ya. Kemudian kita klik new lagi ya, pilih lagi activity ya, kemudian empty. Nah ya, kemudian lihat biodata. Oke ya, sama nih, dia akan membentuk layout ya seperti ini. Oke. Nah, kemudian buat lagi ya. Buat lagi update biodata ya. Update biodata empty ya. Ini update biodata. Oke. Ini ya, di sini kita sudah menyiapkan ya tambahan 3 activity ya. Ini ada buat untuk membuat nanti input, lihat untuk melihat biodata, kemudian ada update biodata ya untuk mengupdate ya. Kok nggak bikin hapusnya Pak ya? Jadi hapusnya itu nanti langsung dari main activity aja ya. Nanti kalau pas diklik dia langsung hapus tanpa memerlukan activity baru lagi ya. Kemudian kita akan membuat kelas baru ya. Kalau tadi activity, sekarang kita akan membuat kelas ya, kelas baru ya. Jadi untuk mengatur database-nya gitu ya. Jadi sini klik kanan gitu kan, new. Nah nih Java class gitu ya. Kalau tadi activity, kita sekarang menggunakan Java class ya. Nah ini kasih nama data helper. Nah gitu ya, data helper. Dah, yang lain biarkan saja ya. Kita membuat
kelas baru namanya data helper. Nah, ya. Kemudian oke gini ya. Kemudian kita isi data helpernya itu ya di sini ya. Kita lihat di materinya sini ya. Kita lihat materi di sini ya. Nah, ini ada file. Ini ada langkah-langkahnya ya, tinggal bisa diikutin ya. Ini juga sudah ada nih ya buat kelas baru ya di tutorialnya. Nah, ini adalah file untuk data helper ya. Kita copy boleh ya. Copy, tapi kalau ngopi jangan dari sini ya. Nah, ngopinya dari sini saja nih, boleh nih ya. Semua sampai habis sini ya. Nah, ini copy boleh. Oke, kemudian kita masukkan ke sini nih ya. Nah, iya. Tuh ya. Nah, ini ya. Kalau Anda ngopi ini merah gini ya, berarti ini dia turun secara otomatis nih. Mestinya ada di sebelah kanan sini ya. Nah, ini tinggal Anda hapus aja, ini taruh di sini nih. Nah, tuh ya. Kalau merah itu tadi ya. Ini sebenarnya ada di satu baris nih ya. Kalau ngopi kadang-kadang suka gini ya. Apalagi ngeteh gitu ya. Oke, ini sampai dengan ini ya, ini merah juga, ini tinggal Anda naikkan lagi ke atas. Nah, ya. Jadi penjelasannya di sini adalah kita lihat ya. Jadi di sini kita membuat database baru sini namanya DB Biodata ya, membuat database baru dengan nama DB Biodata ya. Kemudian kita di sini ya ada perintah untuk membuat tabel ya, tabel biodata ya. Kalau tadi database DB Biodata, ini tabelnya biodata ya. Bebas seperti itu ya. Jadi ini perintah SQLite ya dengan perintah MySQL dan database yang lainnya itu semua sama gitu ya. Jadi perintah SQL itu ya semuanya sama ya, membuat tabel seperti ini, memasukkan data seperti ini ya. Jadi kita membuat tabel dengan tabel pertama adalah nomor, tipenya integer ya, ini sebagai primary key ya. Kemudian nama, tipenya teks ya, tanggal nih tipenya teks, ini bisa juga tipenya kita ganti date kayak bisa ya. JK tipenya teks ya, alamat tipenya teks ya. Nah, database scaling tidak seperti dengan database lainnya gitu ya. Dia ada parca segala macam ya, ada tipenya itu banyak. Tapi kalau di SQLite ini tipenya itu enggak banyak gitu ya. Paling ya itu ya tipenya teks ya, atau misalnya integer gitu ya. Bisa ya, ini biodata ya, ini seperti ini ya. Kemudian kita membuat memasukkan data sebagai contoh gitu ya. Tadi membuat tabel biodata, ini saya membuat contoh untuk nanti bisa langsung dilihat gitu kan. Jadi di biodata ini saya masukkan nih buat contoh itu adalah 2 record ya. Satu record namanya Mia dengan nomor 101 ya, ini tanggal lahirnya, jadi laki ini perempuan ya. Ini alamatnya Bekasi. Nah, 102 ya. Kemudian ini Dani ya. Ini adalah contoh record ya. Ini nanti akan langsung kita di HP Androidnya kita jalankan aplikasi ini, dia akan membuat database baru namanya biodata ya. Kemudian membuat tabel biodata, kemudian memasukkan 2 record sebagai contoh gitu ya. Oke ya, ini sudah membuat database ya di file data helper ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya di main activity ya. Ini di main activity ini ya, ini akan dia akan menampilkan yang tadi tuh ya, menampilkan recordnya ya di utamanya ya. Ini bisa Anda lihat lagi sini ya di main activity tabelnya gitu ya. Coba kita lihat di sini untuk Java-nya gitu ya. Ya, bisa Anda lihat di sini ya. Dicari. Kalau ini saya ngambil dari sini aja yang sudah ada ya. Di main activity sini ya. Nah, ini juga saya kalau ngopi gitu kan nggak ngambil dari sini ya, ngambilnya dari dari bawahnya aja sini ya. Nah, kita lihat ya. Ini file ini bisa Anda lihat di materi ini ya, di materi modul praktikum gitu ya.
Oke, nah ini ya. Ini kalau merah gini ya, berarti ini memang dia di apa? Di layoutnya belum diambil gitu ya, sehingga dia merah gitu ya. Ini button ya, 2 dia. Ini berarti set content view ini adalah layout yang diambil begitu main activity jalankan adalah activity main ya. Berarti layoutnya itu ada di sini nih ya. Nah, ini layoutnya nih. Layoutnya ada di sini ya. Ini masih kosong nih ya. Nah, hello world. Nah, ini kita mau tampilkan layoutnya itu seperti ini kan ini ya. Ini layoutnya. Nah, ini. Oh, ini. Ya, mana dia nih layoutnya nih. Nih layout ya, activity main di sini ya. Ini tipenya sepertinya relatif ya. Oke, ini layout untuk ya. Ini ada list view ya. Nanti ada list view diambil di sini, ini relatif ya. Kemudian sini ada button, namanya itu adalah button 2 gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini boleh Anda buat sini di copy atau di tarik sini ya. Mana dia? Ini ya. Layoutnya ini dia dari constraint ya. Ini kita ganti dengan misalnya relative layout ya. Nah, edit ini merah gitu ya. Ini Anda boleh ganti dengan background Anda sendiri ya. Ini misalnya kita akan ngambil apa untuk background. Nah, inilah ini apa nih. Nah, untuk file gitu ya, yang sebagai background ya atau file gambar gitu ya, Anda nggak boleh menggunakan angka di sini di depannya ya, harus di rename dulu ya. Nah, ini misalnya kita ganti dengan latar. Nah, oke ya, udah. Mana dia tuh filenya? Latar ini kita copy gitu ya. Kita taruh di drawable sini ya. Nah, drawable di sini. Nah, oke, pilih yang sini ya. Nah, oke. Nah ya. Nih ya, backgroundnya ini ya. Nih kalau kita lihat di sini kan, ini background kosong nih. Nah ya kan, backgroundnya kosong ya. Kita kasih backgroundnya ya. Pilih desain ya. Di sini ada teks gitu ya. Backgroundnya langsung aja sini drawable diganti dengan apa nih tadi tuh, latar ya. Ketik aja latar tuh ya, ada itu ya, latar ya. Gak usah pakai extensionnya lagi ya. Nah, ini desainnya nih sekarang. Oh ya, ini tampilan nanti di awal gitu ya. Nah, ini sudah bisa dijalankan ini ya. Ini sudah kita jalankan ya. Jadi jangan sampai selesai dulu ya. Ini bisa Anda jalankan di minimal akan menampilkan data yang tadi nih. Ini meninggal data ini nih. Ada Mia, ada Dani di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, udah tidak ada merah lagi ya. Nah, ini sudah ada merah lagi ya. Kalau di sini masih merah nih ya, nah ini artinya ini nggak bisa dijalankan ya. Tapi kalau sudah tidak ada yang merah lagi ya, oke, ini bisa dijalankan. Oke, kita lihat dulu, jalankan dulu ya, baru nanti akan dijelaskan ini apa sih maksudnya gitu ya. Oke, ini kita jalankan. Nah, belum ada device ya, belum ada device yang tampil ya. Saya akan gunakan emulator memo ya. Oke, tunggu dulu ya. Ya, sambil nunggu jalan itu tadi ya, kita jelaskan ini ya. Nah, di main activity ini ya, ini ada kita menggunakan kursor segini ya. Menggunakan kelas kursor ya untuk menampung data yang dipanggil gitu ya. Nah, ini kursor nih ya, select nih from biodata gitu ya. Ini sudah pasti sama ya, mirip dengan perintah dari database lainnya gitu ya, sama ya. Kemudian nanti ditampilkan list gitu ya. Nah, di sini kalau namanya itu diklik gitu ya, namanya diklik, dia akan keluar
pop up ya, lihat biodata, update biodata, dan hapus biodata gitu ya. Nah, kursor ini ya sebagai yang tampil gitu ya. Ini kita lihat selection gitu ya. Ini selection ini adalah string 1 dia. Nah, kalau 1 ini berarti yang tampil adalah, kita lihat di data tabel. Nah, 1 itu adalah namanya yang tampil nih. Nah, gitu ya. Kalau kita pakai array ya, array kan aturannya tuh dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kalau 1 adalah nama nih ya. Kalau 0 berarti nomor yang tampil ya. Kalau 2 berarti tanggal, kalau 3 berarti JK, dan kalau 4 berarti indeksnya adalah yang tampil adalah alamat ya. Nih. Kita lihat sini ya. Kursor ya disimpan dalam daftar ya, string 1 berarti yang tampil di 1 adalah nama tuh tadi ya, urutan array ya. Kemudian dia apa ya, kemudian disimpan dalam selection ya. Nah, selection ini bisa diganti namanya bebas nih ya, mau diganti jeruk juga boleh gitu ya. Kalau ini jeruk berarti di sini ya jeruk juga di sini ya. Ya, ini juga jeruk juga ya, jadi ini adalah variabel ya. Oke ya. Jadi yang diambil adalah nih, data yang diambil adalah nama nih gitu ya, nama ya, selection. Nah, ini variabelnya nama ya, variabel yang dilempar adalah nama. Ini bisa bebas juga ya, nama atau biasanya ID atau apa gitu ya. Isinya nih datanya nilainya adalah selection. Apa nih selection ini? Ini adalah nih 1. Yang diambil adalah nama gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, sudah oke belum nih? Masih belum keluar ya. Oke. Bentar ya. Sini sampai di sini kita jelaskan ya. Kemudian untuk apa? Ini ya. Ini yang depannya gitu ya. Oke, mana udah keluar belum? Oh, lama nih. Kenapa lama ini? Bentar, apa saya panggil lagi satu lagi yang apa? Nox ada nggak ya? Wah, Nox udah dihapus. Oke, ini kenapa lama nih? Sebentar, kayaknya hang. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini ya untuk tampilan sebenarnya sini sudah bisa tampil nih di layar ini ya. Kemudian kita akan membuat tabel baru ya, membuat input ya. Input tadi itu dibuat dari biodata ya. Kalau ini diklik, dia bikin form input gitu ya. Nah, ini namanya dibuat biodata ya. Kita coba isi formnya dulu ya, activity buat biodata ya. Oke, ini masih kosong gitu ya. Ini constraint layout ya, kita ganti dengan relatif saja ya. Tinggal ini buka dulu ininya apa? Activity buat biodata. Ini kan desain, kita pindah ke teks gitu ya. Nah, Android ini kita ganti dengan linear ya. Klik, nah L besar keluar linear layout ini ya. Kemudian di sini kita pilih lihat layoutnya lagi ya. Nah, ini layoutnya udah linear tapi horizontal. Kalau horizontal kan ke kanan gitu ya. Ini kita ganti dengan vertikal ya. Diklik saja sini, kemudian klik kanan, linear layout, pilih orientasi itu vertikal. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian aduh, mau ya. Kemudian kita akan buat layoutnya ya, atau formnya ya. Di sini ada tag, kita pilih tag, di sini taruh di sini ini ya. Oke, ini kita kasih teksnya input biodata. Oke ya. Ya. Kemudian kita ini bisa dibesarkan sini ya. Mana dia? Ini kita kasih tulisannya nih sini, sebelah sini. Nah ya, text size 14 kita kasih 36 lah gitu ya. Kemudian text alignmentnya sini ya, kita kasih center lah tuh ya.
Oke, input biodata ya. Ini kita kasih space, boleh ya, dikasih kayak margin gitu ya. Nah, Anda pilih aja di sini. Nah, input biodata ya. Anda bisa ke teks sini nih. Nah, ini ya, input biodata. Saya mau kasih margin supaya ada celah gitu ya. Ada jarak antara sisi kanan dan sisi bawah. Nah, ini diklik sini ya. Ketik aja Android, keluar ya. Kemudian padding. Nah, ya. Kasih 10 SP ya. Nah, ini kuat seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita bikin formnya gitu ya. Ini teks ini bisa taruh di sini, bisa taruh di sini, di bawah sini ya. Nah, ya. Ini juga bisa. Di sini bisa juga nih ya. Oke, di sini ya. Kita kasih misalnya nomor ya. Oke. Kemudian ini teksnya ya. Kemudian kita kasih buat inputnya itu pakai komponen plain text ini ya. Nah, taruh di bawahnya sini ya. Nah, ini ya. Ini jangan isinya di teks gitu ya. Kita pakainya hint gitu ya. Mana nih hint? Nah, di sini nih ya. Masukkan nomor ya. Nah, segini ya. Tuh. Kemudian nama ya, pilih lagi text view lagi, taruh di bawahnya sini. Nah, kan ini kasih nama ya. Kemudian di sini plain text ini input sini nama gitu ya. Di hintnya sini ya, mana dia hint. Nah, misalnya masukkan nama. Oke. Kemudian kita jangan lupa nih ya, masing-masing inputan itu ya dikasih ID di sini nih. Nah ya, kecuali yang nomor ini nih ya, nomor tulisan ini ya boleh nggak usah dikasih ID ya sini ya, ID-nya ID standar saja, kan dia tidak dieksekusi ya, tidak digunakan gitu ya. Masukkan nomor gitu ya, kita lihat dia ID-nya apa ya. Kita lihat ID untuk nomor mana sini, lihat biodata. Oke, ini nah ya, ini nah edit text nih ya, berarti ini edit text 1 ya, nomor pelanggan gitu ya. Ini pelanggan, edit text 1 nomor pelanggan ya, ini boleh nih pakai gitu ya. Nah, jadi ini namanya untuk nomor pelanggan ya. Kemudian nama lengkap ya, nama lengkap mana dia, nama lengkap tuh edit text 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi sepertinya namanya ini ya edit text 1. Nah gini ya, ini edit text 1 kalau nggak salah ya. Kemudian yang sini edit text 2 gitu ya. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Text name-nya ini dihapus saja nih ya. Coba kita lihat ininya. Wah, ini kayak sudah jalan ya. Oke, ini. Nah, sudah ada tahu polanya gitu ya, tapi nggak bisa dicobain di apa? Dari kalian gitu ya. Ini saya pakai ini ya. Dah. Ini input biodata ya. Belum selesai juga nggak apa-apa gitu ya. Tadi kita mau coba tadi yang langsung tampilannya yang ini nih ya. Oke, coba kita jalankan ya. Ini sudah keluar Asus nih ya. Oke, nah ini kita pilih proses without ini aja ya, jangan yang ini. Kita pilih yang ini. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Udah berapa jam ini saya ngomong, pegal juga ya. Oke, nungguin running. Ya, satu. Nah ini kalau komputernya ini di bawah, kalau pakai di bawah Core i3 ini ya, wah, lamanya selesai ngopi gak belum tentu keluar ininya nih ya. Nah ini keluar ini ya, tuh ada
Ini ya nih. Nah, ya, diklik tuh. Nah, keluar seperti ini ya. Ini ada di main activity nih ya. Gitu ya. Ini Mia nih ya. Lihat biodata masih kosong tadi ya. Nah, ini juga nih masih kosong ya. Tapi kalau dihapus ini bisa langsung hapus ya. Karena dihapus ini kita lihat dia nggak pakai activity lagi. Langsung nih case 2 ini langsung dieksekusi. Tidak dikirim ke activity lain ya. Kalau ini kan dari dari main activity dikirim misalnya ke update, ini ke lihat gitu ya. Tapi kalau yang delete ya, dia langsung delete ya, nggak pindah ke activity lagi ya. Jadi kuncinya yang diambil adalah selection ini adalah nama gitu. Ini nama variabelnya kalau dilempar ya. Kalau di sini nggak pakai, lihat di sini di delete ini nggak pakai put extra lagi, nggak pakai dilempar lagi, langsung dieksekusi di activity main di sini ya, langsung di delete gitu ya. Ini adalah tampilan seperti ini. Kemudian nih kalau diklik buat, nah ya, nah baru tadi yang dibikin nih ya, nah seperti ini dibikin ya. Nih untuk buat input biodata ya. Oke, kita coba yang input biodata kita selesaikan gitu ya. Tadi contohnya seperti itu tadi ya. Bisa nih langsung nggak pakai ini juga boleh nih ya. Nomor ini tidak usah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting inputannya masukkan nomor ya. Nama ini juga, ini teks ini nggak pakai juga boleh gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau celahnya ini mepet dengan kiri dan margin kanan gitu kan. Berarti di linear layoutnya itu dikasih padding. Nah, linear layout ini ya. Ini boleh nih kita kasih padding lagi tadi itu ya. Nah, ini pad. Oke, Android padding, nah ya. Kemudian sini kasih 10 misalnya SP ya. Semakin besar ya semakin gede ya. Nah, sudah tidak mepet kiri kanan lagi ya. Nah, kayak ada margin nih gitu ya. Ini kita selesaikan ya ini ya, seperti itu tadi ya. Ini boleh pakai langsung di bawahnya sini, boleh gitu ya. Nah, kita supaya mempersingkat gitu ya, kita ambil yang sudah ada aja ya. Nah, yang ini nih ya, mana activity buat biodata seperti ini nih ya. Nah, hasil akhirnya nih ya, ada nomor pelanggan ya. Nah, ini Anda bisa copy, boleh nih ya, copy ya. Nah, bisa copy ngeteh gitu ya. Oke, ini ya, ini masih seperti tadi. Ini sekarang kita ganti diselesaikan ya, seolah-olah diselesaikan ya. Hasilnya seperti ini ya. Lihat kemana nih? Oh ini buat biodata, jadi lihat biodata. Ya, ini yang activity-nya buat ya, buat sama lihat sebenarnya layoutnya sama gitu ya. Activity buat, nah ini ya, nah dia activity buat ya. Mana activity buat biodata. Oke, nah apa salah tulisannya nih ya, lihat ini mestinya buat ya, ini apa sih, buat tambah ya, tambah lah ya, nanti kalau salah nih diganti aja judulnya doang, tapi judulnya aja sih ya, ini sih berfungsi semua ya. Ini layoutnya seperti ini ya, jadi kalau mau dilihat nih ya, layoutnya seperti ini ya. Kemudian kita buat di program Java-nya ya. Nah, ini dia nih, buat biodata ya. Masih seperti ini kosong. Ya. Kita lihat di sini materi sini ya. Ini ada juga sini ya, buat biodata. Lengkap sini ya. Nah, itu ya, update ya. Ada lihat ya, ada buat seperti ini ya. Mulai nih. Ya, copy coba. Bagus. Nah ya, dia nih. Kursornya enggak. Mana dia buat biodata? Oke, ini dia ya. Nah, dia nih. Oke. Ini buat biodata. Ya, impor sampai sini aja paketnya, nggak usah. Nah ya. Oke nih ya, ini nah, tidak ada yang merah ya. Jadi ini teks 1 ya, nanti di teks 1 itu ya tadi, edit teks 1 itu berarti nomor gitu ya. Kemudian ini nama gitu ya. Di
disimpan dalam ini ya. Oke, sekarang kita jalankan coba ya untuk input ya. Input proses and without. Oke. Proses ya, mana dia? Oh, ini dia ya. Sekarang kalau buat, nah sudah ada ya. Ini kembali ya. Oke, kalau kembali itu pakainya dia. Oke ya. Buat baru ya. Nah, ini keluar ya. Ini coba kita masukin dua contoh ya. Simpan. Nah, ini masuk nih ya, 2 tuh ya. Nah, 2 masuk ya. Nah, ini kita hapus bisa ya, kalau lihat belum bisa, kosong masih ya. Nah, kemudian kalau di update juga apalagi kata kita bikin. Tapi kalau hapus nih langsung bisa nih, hapus. Nah, langsung ke hapus tuh ya, 2 sudah tidak ada lagi ya. Berarti kita untuk modul buat biodata sudah bisa ya. Kemudian kita lihat lagi melihat biodata ya. Nah, lihat biodata ini ya. Ini juga constraint gitu ya. Sebenarnya layoutnya hampir sama dengan buat biodata ya. Tadi ini hampir sama gitu ya. Lihat ya. Nah, ini kita ganti dengan codingan yang ini ya. Yang ini bisa dilihat. Lihat biodata, mana dia? Lihat biodata. Nah, tampilan seperti ini ya. Lihat biodata ya. Hampir sama seperti tadi ya. Linear layout. Ini linear layout. Oke, ini kita copy taruh di sini ya. Kalau untuk layout Anda kan sudah pada bisa gitu ya. Nah, ini lihat biodata ya. Nah, cuman belum Javanya belum dibuat. Lihat biodata. Nah, ini klik sini ya. Nah, kita lihat coba di sini. Coba Anda lihat biodata sini di materi. Nah, ini dia. Ini juga nih kadang-kadang ini jangan di copy ya, kalau misalnya ini beda ya. Perhatikan kalau misalnya di sini ada yang app compat 7 gitu ya. 7 di sini ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Kalau sama seperti ini dengan paket Anda ya, dengan versi Android Anda, boleh di copy semua gitu ya. Tapi kalau enggak sih perhatikan biasanya sih yang beda itu di sininya nih ya. Oke, ini kita copy untuk melihat biodata ya. Nah ya. Oke, ini apa nih? Lihat biodata ya. Oke, di sini. Ya. ED. Oh, ini beda ya, sebentar. Yang penting ini ED1. Ini apa nih? Lihat ya. Lihat biodata. Ini ED1. Nah, oke ya. Nah, ini ya, ini kalau merah ini kadang-kadang gini ya, kalau ngopi gitu ya, ngopi ini merah ya, padahal kalau dijalankan nih sebenarnya bisa ini ya. Tapi kalau kita ngopi biasanya seperti ini nih ya. Jadi memang ini kalau diulang bisa. Kita coba ya. ED. Ini apa ini, bentar ya. Lihat biodata. Lihat biodata ya. Ini nah ID-nya sini ya. Ini kita lihat ID-nya ED1, di sini ED2 ya. Di sini ED3 jenis kelamin, ED4 ya. Ini ED5 ya. Sebenarnya nggak masalah nih ya. Tapi karena dia merah karena kita ngopi gitu ya. Nih lihat biodata ya. Ntar kita coba ini ya. Ini kita lihat ya, select bintang from biodata where nama. Nah, yang diambil nama ya. Kemudian kita get string ekstranya itu nama ya. Yang ambil adalah variabel nama yang buat penariknya gitu ya, referensinya ya, dari sini nih. Nah, ini nama nih. Nah, nilainya adalah nama itu ya di sini. Coba ini ya, ini merah ini kita paksa ini ya, jalankan ya. Kadang-kadang itu kalau kita ngopi merah gini ya. Sebenarnya ini nggak merah nih ya. Tapi kalau kita jalankan atau coba kita lihat. Oke, plus.
Bagusnya emang kalau tanda belajar diketik ulang gitu ya. Kalau diketik ulang dia nggak apa, biasanya kalau ada merah gini error nih, nggak jalan gitu ya. Nah ini ya, kita lihat biodata. Nah tuh keluar ya. Nah oke, seperti ini ya, bisa ya. Nah ini karena kita copy, kadang-kadang dia ini masih nempel gitu ya. Coba ini kalau bisa ini di clean project ya. Clean project biasanya di reboot lagi. Coba ini kalau di clean masih merah ya. Karena kita bukanya dua project sekaligus ini ya. Ada project yang ini yang sudah jadi yang tadi ya. Ada juga project yang dibuat baru. Biasanya kalau ngambil dari sono dia sini merah. Ya, jadi kadang-kadang kita ini tertipu gitu ya. Wah ini merah nih, bisa jalan nih. Padahal itu tadi kalau kita ngopi seperti itu ya. Berarti lihat sudah bisa nih ya. Oke. Kemudian sekarang yang update-nya gitu ya. Update-nya juga sama prosesnya seperti itu ya. Update-nya itu berarti Anda juga nih update biodata. Kita buat layout-nya dulu ya. Layout-nya masih kosong gini ya. Coba kita lihat update-nya itu ya, di sini update biodata ya. Ini layout-nya. Anda bisa semuanya masih lihat ya. Nanti diganti aja tulisannya ya. Ini adalah update biodata. Oke, biodata ini adalah update ya. Oke. Nah, ini diganti aja ya dengan update ya. Tulisannya A. Nah, ya. Oke, kalau update biasanya data yang lama ditampilkan dulu ya. Kita lihat sini update biodata ya. Ini Anda seperti ini ya. Anda lihat di materi sini ya. Pilih yang bagian update biodata sini ya. Dicari sampai mana dia? Ini bukan. Oh iya, tadi itu ya. Ini di copy saja nih ya. Copy ya. Jangan lupa. Tapi Anda ngopinya jangan sampai halamannya ini ikut ke copy gitu ya. Ikut copy nanti jadi error gitu ya. Oke, ini saya ngambil mana dia? Update. Oke, mana dia? Update biodata ya. Oke, update biodata. Ini ya. Taruh di sini ya. Nah, ya. Kita lihat perintah sini ya. Kita pertama adalah mencari ya untuk update ya. Pertama yang kita cari adalah select from biodata ya. Select from biodata sini ya. Where nama ya, where nama sama dengan itu tadi tuh yang dilempar ya, nama gitu ya. Karena yang kita variabel isinya adalah nama gitu ya. Kalau mau pakai mau pakai nomor berarti di sana diganti 0 gitu ya. Ini nama gitu ya. Kemudian setelah itu kita tampung gitu ya. Ini teks 1 ini adalah kursor string 0. 0 apa adalah? 0 adalah nomor ya. Ini adalah nama ya. Ini adalah JK kalau nggak salah dan seterusnya gitu ya. Jadi sesuai dengan yang tadi itu yang data helper tadi gitu ya. Setelah itu di sini di bawah sini ya. Kemudian kita isi ya, kita pasti isi di sini ya, dia akan mengganti ya update biodata set nama sama dengan ini tag 2 ya. Kemudian tanggal ya sama dengan tag 3 ya. Oke, tapi yang nomor itu nggak bisa nomor itu jangan ikut dirubah ya, karena nomor itu sebagai referensi nih. Where nomor, nah seperti ini ya. Jadi nomor jangan ikut dirubah, nomor sebagai referensi. Ya. Oke, update biodata sudah ada ya. Kemudian untuk XML juga sudah ada ya. Coba ini kita jalankan coba ya. Nah, seperti ini. Oke. Proses. Ini update ngopi nggak merah gitu ya. Kadang-kadang ikut merah. Ya, dibuat lagi. Nah, seperti ini ya.
Klik sini, lihat lalu sudah bisa ya. Nah, kemudian update gitu ya. Nah ini ya. Simpan. Oke, tuh ganti ya. Dan ini juga nih ya, diupdate nih ya. Dan nih, oke, simpan. Oke ya, nah berhasil ya. Ini tampilannya seperti ini. Oke ya, ini adalah tadi seperti ini ya. Kita akan lihat nih yang merah ini sebenarnya itu tadi tuh tidak salah. Pastikan aja ya kalau ED ini ya merah, tapi di sininya apa nih, lihat biodata ya. Lihat biodata ya. Kalau nama ID-nya sama gitu ya, berarti dia sebenarnya benar gitu kan. Ini karena kita pakai dua project sekaligus gitu ya. Ngopi ya, dan ngopi pula gitu ya. Jadi seolah-olah sepertinya kayaknya error gitu ya. Jadi coba ini kita, kalau ada seperti ini ya, Anda bisa menggunakan ini file, kemudian di invalid date case ya. Nah ini kita restart nih ya, invalid case and restart ya. Oke, kita lihat ya. Nah dia restart ya. Invalid date case. Jadi kalau Anda biasanya kalau buka project baru gitu ya, nggak keluar seperti itu, atau buka project lama tidak keluar data yang lama, pakai coba di invalid date case yang seperti tadi. Ya tunggu, memang ini agak lama nih ya, dia muncul lagi gitu ya. Nah tuh keluar lagi gitu ya. Oke, hal itu seperti keluar lagi. Tunggu. Ayo. Jadi memang Android Studio ini memang aplikasinya itu agak berat gitu ya. Nah, pemrograman mobile ini bisa menggunakan software lain selain Android Studio gitu ya. Cuma memang lebih mudah menggunakan Android Studio ya, untuk setting desain layout itu lebih mudah gitu ya, gampang dan lebih bersih gitu ya, dibanding dengan software lain gitu ya. Ada NetBeans ya, NetBeans 11 itu bisa juga dia menggunakan NetBeans 11 itu juga dipakai untuk membuat aplikasi berbasis Android gitu ya. Sama NetBeans 11 juga bisa, itu agak ringan gitu ya. Cuman kurang halus lah ituannya ya. Nih kalau di restart gitu ya, nah, sama indeks lagi tadi yang merah pasti dia hilang lagi gitu ya, si indeks. Nah, yang tadi biodata merah gitu ya, ini sudah udah tidak merah lagi. Cuma nunggu filenya tampil dulu nih, tunggu sebentar ya. Oke.
Biasanya seperti ini memang.